Selamat datang teman-teman Aksa di ngobrol santai keempat kita kali ini hari Jumat tanggal 17 Januari, tepatnya jam 8 malam ya, lebih 8 menit gitu. Di sini udah ada beberapa teman Aksa, salah satunya Kak Fajri juga. Hai Kak Fajri, yang udah pengalaman ya Kak Fajri beberapa tahun jadi remote worker atau virtual assistant gitu. Nah, di kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah aku janjikan sebelumnya di grup Telegram, berdasarkan voting atau polling yang sudah aku coba lempar ke teman-teman gitu ya. Sebagian besar dari teman-teman yang pengen hadir pada malam hari ini tuh penasaran dengan workbook yang aku buat untuk step by step jadi virtual assistant gitu. Nah, kenapa workbook ini dibuat? Sebenarnya utamanya sih karena udah lama banget sebenarnya dari tahun lalu itu banyak yang request, terutama menti atau student kayak gimana sih tahap-tahapan jadi VA kayak gitu, atau VA itu sebenarnya apa sih dan gimana kita bisa mulai untuk kerja remote sebagai VA itu gitu. Nah, karena tahapannya cukup banyak dan biasanya aku kirim di email cuma dalam bentuk pointer, akhirnya aku coba bikin deh semacam workbook simple gitu ya, yang di dalamnya juga ada materi-materi, ada video, dan ada akses ke Google Drive untuk bahan-bahan yang mungkin diperlukan sama teman-teman. Nah, ini tidak aku perjualbelikan alias gratis. Jadi kalau teman-teman pengen, mungkin nanti bisa kontak di Instagram, LinkedIn, ataupun di sosial medianya Aksa. Atau nanti teman-teman yang di grup juga nanti bisa japri atau nanti ngobrol di grup kalau misalkan pengen akses ke workbook ini gitu. Nah, mungkin bisa kita mulai. Oke, jadi biasa ada pembukaan. Pembukaannya ini adalah semacam kayak pengantar ya. Kayak ibaratnya menyambut teman-teman untuk datang ke workbook ini gitu. Nah, kenapa workbook ini jadi penting menurut aku? Karena banyak yang masih penasaran, masih ibaratnya kayak pengen mulai jadi VA, tapi gimana sih caranya? Nah, itu kita bahas semuanya ibaratnya A sampai Z dari sini. Dan ini aku sengaja nanti akan aku share ke teman-teman dalam bentuk eh, public public linknya Canva, public view linknya, supaya nanti kalau misalkan ada update atau ada hal-hal yang nanti aku ubah atau aku tambah, itu teman-teman nggak perlu download berkali-kali gitu. Jadi ini bisa langsung akses dari Canva-nya aja kayak gitu. Ini ada kontak aku juga di sini kalau teman-teman pengen. Terus nextnya, nah persiapan pertamanya apa aja sih? Nah, persiapan pertamanya itu adalah persiapan awal untuk jadi VA yang menurut aku bisa dimulai dari mindset ya teman-teman, karena banyak mungkin teman-teman yang taunya kalau kita jadi VA tuh kita bisa langsung kerja, kita bisa langsung dapat klien, atau kita bisa langsung menawarkan service kita, menawarkan skill kita dan langsung mulai kerja. Padahal sebenarnya proses di balik itu cukup panjang gitu, cukup memerlukan waktu. Jadi di sini aku bagi menjadi beberapa modul, beberapa bagian. Yang pertama, ada 5 pertanyaan yang harus teman-teman elaborasi sebagai dasar sebelum teman-teman mulai dalam tanda kutip berbisnis. Karena seperti yang kita tahu, sebagai seorang VA itu kita mirip kayak entrepreneur ya teman-teman. Kita menawarkan jasa kita gitu, menjual jasa. Jadi sama kayak orang-orang yang berbisnis pada umumnya, tapi bedanya kita menawarkan jasanya secara remote gitu. Nah, di sini juga ada materinya. Ini kalau diklik ada hyperlinknya teman-teman. Jadi kalau diklik itu nanti mungkin aku bisa share di akhir modul ini ya. Kalau diklik nanti bisa langsung ke video ataupun ke materi yang diperlukan. Jadi ini udah ada guidance-nya. Di sini ada slide-nya, terus di sini ada videonya, terus nanti ada tugasnya juga teman-teman. Makanya disebut workbook supaya nanti teman-teman bisa langsung sekalian ngerjain tugasnya, tapi di file yang terpisah seperti itu. Karena kan pasti nggak muat ya kalau misalkan semua tugasnya aku include di sini gitu. Jadi biar enak, teman-teman tetap menyiapkan file di Google Doc atau di Google Drive gitu untuk mengerjakan tugas ataupun PR-nya kayak gitu. Nah, kalau nomor satu tuh PR-nya untuk menulis jawaban teman-teman sedetail mungkin sesuai dengan apa sih jawaban dari 5 pertanyaan itu gitu. Jadi aku ngejelasin soal 5 pertanyaan itu, fondasinya, nah teman-teman nanti jawab pertanyaan itu di satu file atau satu Google Doc gitu ya. Kemudian nomor 2 itu, ini juga nggak kalah penting, ini aku sempat belajar, ini mentor aku si Hailey juga. Dia VA juga, Hailey the VA, jadi aku belajar banyak fondasi bisnis, mindset, terutama sebagai womanpreneur ya, karena dia tuh memang orientasinya lebih ke perempuan-perempuan yang ingin jadi VA atau ingin jadi remote worker. Tapi di sini yang laki-laki juga boleh untuk mencontek ilmunya. Nah, di sini kalau diklik itu bakal ada
ibaratnya penjelasannya dia. Jadi ada workbook yang dia bikin sendiri juga, itu ada beberapa modul, di situ ada videonya dan juga ada penjelasannya gitu. Nah, di sini tugasnya juga cukup simpel, cuma catat poin apa saja yang teman-teman dapat dari workbook itu. Kemudian yang ketiga, life value. Mungkin di sini teman-teman ada yang eh, ibaratnya udah tahu value hidupnya apa, tapi mungkin yang belum tahu value hidup itu sesuatu yang kita pegang setiap harinya, yang menjadi dasar kita untuk membuat keputusan ataupun untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, di situ juga ada list value dari Brené Brown yang aku masukin di sini. Ada listnya juga, PDF-nya, dan ada videonya. Nah, PR-nya tentu saja kita mencetak di situ ada satu halaman ibaratnya exercise-nya, dan di situ nanti bisa teman-teman langsung kerjain juga gitu. Terus yang berikutnya, langkah berikutnya adalah personal branding. Nah, kenapa sih penting? Karena kita sebagai seorang VA atau remote worker itu bekerja secara online, secara remote, dan klien itu nggak pernah tahu muka kita kayak gimana. Aku pernah menghandle klien yang sama sekali nggak ngajak meeting. Jadi kita tuh literally cuma chat-chatan doang. Cuman ibaratnya email-emailan, chat-chatan doang gitu. Jadi nggak pernah tatap muka. Jadi faktor utama kita bisa secure klien atau kita bisa bekerja sama dengan klien itu karena rasa percaya, dan rasa percaya itu bisa dipupuk salah satunya utamanya dengan personal branding gitu. Nah, apa sih pengenalan awal personal branding nih, aku udah masukin di sini. Ada juga sih yang belum ada videonya, nanti aku update di sini karena videonya masih dalam proses. Terus nanti di sini juga ada tasknya juga setelah menonton video, coba berdiskusi dengan teman atau keluarga terkait personal branding yang dari 6 pertanyaan yang sudah ada di video gitu. Terus ada bonus materi juga. Terus gimana sih menuangkan personal branding sebagai seorang VA gitu? Karena kan kita mungkin oke, kita tahu teorinya nih teman-teman sebagai personal branding kayak gimana. Tapi sebagai VA itu kayak gimana sih personal brandingnya gitu. Nah, itu aku juga ada rekaman videonya. Udah aku kasih timestamp juga menit ke 19, dan nanti teman-teman perlu juga untuk mempersiapkan akun sosial medianya kayak biasanya Instagram dan LinkedIn untuk nanti mulai langsung praktek kayak gitu. Jadi apa yang ada di video, apa yang ada di materi dan penjelasannya itu langsung dipraktekin ke akunnya teman-teman sendiri gitu. Jadi kita nggak cuma baca, nggak cuma pasif, tapi kita langsung praktekin. Terus yang nggak kalah penting adalah portofolio. Portofolio itu apa sih? Terus gimana step by stepnya? Contohnya seperti apa? Itu juga ada. Sama ada latihannya juga. Dan ini di halaman terakhir itu ada beberapa metode untuk menarik klien. Nah, kenapa di sini aku bilang menarik? Karena aku lebih suka dengan terminologi attract atau menarik daripada kita mengejar, mendapatkan. Karena kalau kita ngomong mendapatkan, kesannya kita harus dapat gitu. Ada pressure atau ada semacam energi yang cukup desperate di situ ya, mendapatkan gitu. Wah, pokoknya harus dapat klien gitu. Tapi kalau menarik, itu ibaratnya klien sebagian besar ada kemungkinan mendatangi kita duluan gitu. Karena itu yang aku alami selama hampir 2 tahun jadi VA, itu sebagian besar klienku datang sendiri tanpa harus apply atau tanpa harus dikejar. Jadi aku pengen teman-teman juga bisa membangun personal branding yang solid, membangun portofolio yang bagus sehingga nggak perlu ngejar-ngejar klien, klien tuh udah tahu value kamu, kemampuan dan skill kamu sampai mana gitu. Jadi ini juga ada materinya, ada bahan-bahan lainnya juga. Terus sampai ke contoh simulasi discovery call-nya udah aku kumpulin juga di sini. Ada tugasnya juga dan contoh-contoh proposal gitu. Nanti mungkin di sini akan aku update template proposal gitu ya. Jadi workbook ini tuh akan semakin bertambah, akan semakin diupdate, rutin diupdate secara berkala ya teman-teman. Jadi tinggal di-download aja, tinggal nanti diakses dan diklik hyperlink-nya ada sama latihan-latihannya dikerjain gitu. Nah, nanti kalau teman-teman masih pengen konsultasi atau masih pengen kayak nanya-nanya, nah itu bisa menghubungi aku atau nanti ke sosial medianya si Aksa Academy gitu. Nah, gitu mungkin kalau ada tanggapan atau pertanyaan silakan. Mungkin aku akan coba langsung demoin di sini ya hyperlinknya karena biasanya kalau dari full screen itu nggak kerekam di Zoom-nya. Nah, nih coba aku ke sini. Nah, ini tuh ada materi kayak gini. Nah, pertanyaannya kayak gini. Ini sebenarnya semua materinya udah ada di grup Telegram Aksa. Cuma mungkin teman-teman yang baru bergabung agak bingung ya nyarinya karena kan banyak ya. Dan kadang mungkin keywordnya nggak masuk atau gimana. Jadi makanya kalau ada yang mau akses ini karena udah dikumpulin, udah dirapihin, itu boleh gitu.
Terus ini videonya. Video ini juga ada di grup, udah aku share juga. Jadi basically aku ngejelasin 5 pertanyaan ini fungsinya untuk apa dan ibaratnya tuh kayak gimana cara ngejawabnya gitu. Nah, itu ada semua di sini di feed. Jadi nanti teman-teman setiap latihan, setiap modul itu ada. Nah, kayak ini di sini yang menarik dari si Hailey itu dia bikin workbook juga di sini konsepnya. Nah, mirip kan kayak si Hailey ini. Langsung, jadi dia ada videonya nih. Diklik, langsung masuk ke YouTube-nya dia. Nanti dia ada penjelasan juga di situ. Ini juga menarik banget, khususnya buat teman-teman yang Probably pengen had just exited one of these self-paced pengen courses like I took. tahu mindset So sebagai much VA itu kayak confidence. gimana dan sebagainya gitu. Jadi itu sih banyak banyak hal yang bisa dipelajari gitu ya teman-teman dari sini gitu. Sama nih nanti sampai seterusnya bakal ada materi-materi tentang remote working dan tentang virtual assistant gitu. Nah, mungkin aku stop share dulu sambil jawab pertanyaan. Kayaknya ada pertanyaan. Oh, dari Kak Lulu ya. Tugas-tugas ini bakal disubmit atau gimana, Kak? Oh, enggak. Tugasnya sebenarnya karena ini workbooknya aku waktu itu bagiin ke komunitas Women Remote Worker. Jadi workbooknya untuk latihan sendiri. Nah, nanti kalau misalkan mau diskusi atau mau membahas tentang apa namanya latihan-latihan atau tugas yang udah dikerjakan, nah itu lewat mentoringnya gitu. Jadi nggak disubmit-submit karena menurut aku case-nya, case by case-nya cukup unik ya, Kak Lulu. Jadi mungkin ada teman-teman yang eh, bisa menjawab dengan panjang, tapi mungkin ada juga yang kebingungan menjawab. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih lanjutnya tuh di sesi one on one-nya itu. Gratis lewat Deals kayak gitu.